Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again in my channel Adam Farisal. Sebelum Anda menonton video ini, silahkan Anda subscribe, like, komen, dan juga share kepada berbagai media sosial yang lainnya. Baiklah, sekarang kita akan bicara tentang lanjutannya tentang manajemen SDM atau Human Resource Management. Di video sebelumnya sudah dibahas secara definisi, secara basic ya, tentang manajemen SDM. Tepatnya perbedaan antara manajemen SDM dengan manajemen personalia. Sekarang lebih luas lagi, lebih strategik lagi, lebih kompleks, lebih rumit gitu ya. Karena kita berhubungan dengan strategik. Artinya di sini adalah suatu perusahaan mengharapkan suatu kinerja yang baik. Untuk mencapai itu maka dibutuhkanlah sumber daya yang baik, atau dibutuhkanlah pengelolaan sumber daya yang efektif. Dengan pengelolaan sumber daya yang efektif, maka goalnya tercapai. Itu akan dibentuk itu suatu dasar, suatu basic, fondasinya adalah high performance work system. Kinerja tinggi pada sistem bekerja. Itu adalah jadi budaya yang kelak menjadi perusahaannya. Itu nanti akan posisinya. Kinerja tinggi, budaya pada suatu sistem bekerja kita. Nah, secara definisinya adalah HPWS adalah, atau tadi sekarangnya adalah High Performance Work System, yaitu adalah organisasi yang memiliki teknologi, struktur organisasional, individu, dan berbagai proses yang integrasi sehingga memberikan manfaat keunggulan bersaing bagi organisasi. Jadi di sini ada dua macam gitu ya. Yang pertama adalah unsur-unsurnya, pertama unsur teknologinya, teknologi yang dimilikinya gitu ya. Bagaimana teknologinya, apakah high tech gitu, atau low tech atau apa, bagaimana struktur organisasinya seperti apa, individunya seperti apa, kompetensinya seperti apa, sampai dengan berbagai proses, yaitu menjadi terintegrasi secara teknologi, struktur organisasinya, individu dan sebagainya. Yang tujuannya adalah kita bisa menciptakan namanya competitive advantage, keunggulan bersaing bagi organisasi. Jika sudah bisa terintegrasi secara baik gitu ya, gabungkan teknologi yang high tech dengan orangnya juga memiliki kompetensi yang high tech juga gitu, dengan suatu organisasi yang sangat dinamis, sangat cepat gitu ya, dan juga sangat ringkas, sangat simpel sehingga bisa mencapai tujuan perusahaan dengan baik. Nah, jadi ketika kita bicara tentang strategi sumber daya manusia, ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Ketika perusahaan ingin mencapai suatu tujuan, maka dia akan cascade atau memberikan arahan terlebih dahulu kepada SDM-nya. Ini sangat related sekali bagaimana sumber daya manusia atau HR dengan kinerja organisasional. Pertama adalah unsurnya apa aja. Pertama adalah praktek SDM seperti apa di dalam organisasi tersebut. Kemudian bagaimana high performance work systemnya seperti apa. Kemudian bagaimana high commitment work systemnya. Lalu yang paling ketiga adalah performance oriented work system. Di high performance work system ini adalah jelas kinerja performance individu gitu ya, kinerja atau performance individu itu adalah ada standarnya, ada kriterianya, ada ukurannya jelas, dan itu mencapai suatu efektivitas yang jelas juga. Komitmennya bagaimana mengimplementasikannya, karena good strategic, good planning itu tidak akan berhasil atau tidak akan bisa berhasil terhadap tujuannya karena itu hanya perencanaan saja gitu. Yang paling berperan penting dalam perusahaan adalah bagaimana eksekusinya. Eksekusi ini butuhkan tadi gitu ya, high performance work system, dan komitmen yang tinggi terhadap sistem kerjanya gitu ya. Di beberapa perusahaan juga demikian, ada budaya perusahaan yang sangat cepat, rapid change gitu ya, perubahan yang cepat. Ada perusahaan yang sangat modern gitu ya, cepat-cepat perubahannya direspon demikian sehingga jika ada peluang diambil gitu ya, dirubah, dikonversi, itu di akhirnya itu adalah performance oriented work system, kinerja. Pada dalam perusahaan yang namanya adalah KPI, kinerja performance, key performance indicator. KPI-nya ada berbagai macam,
KPI organisasi, diturunkan kepada sampai ke KPI individu. Lalu kemudian ada black box di tengahnya. Jadi black box ini adalah yang membaca, yang mencatat gitu ya, kemudian transaksinya, transaksionalnya, prosesnya lah. Prosesnya menggabungkan antara pakai SDM-nya harus sesuai dengan HPWS atau High Commitment Work System sampai dengan proses oriented. Di black box ini kita bisa membaca secara baik gitu ya. Jadi top manajemen bisa melihat akses atau melihat story-nya berdasarkan di black box itu ya, proses itu. Yang tujuannya nanti adalah kinerja organisasional atau capaian perusahaan. Jadi semuanya saling related gitu ya, seperti SDM, High Performance Work System, High Commitment Work System, Performance Oriented Work System yang nanti akan diproses di black box tadi gitu ya. Sama kayak di pesawat juga, di pesawat itu kalau black box itu adalah mencatat semua kejadian yang ada dalam pesawat tersebut. Itu dalam black box ini perusahaan akan mencatat gitu. Nanti administratifnya tercatat, transparansi tercatat, akuntabilitas tercatat, semua tercatat, aktivitas tercatat. Jadi perusahaan bisa melihatnya. Jika sudah sangat baik, maka akan mencapai kerja perusahaannya dengan baik juga. Nah, ini ada dua definisinya, ada strategic SDM dan human capital. Berbeda sekali kan, kalau di sumber daya manusia kita bahas yang pertama gitu ya, itu ada lebih ke arah faktor-faktor produksi gitu ya, walaupun faktor produksi di SDM mungkin lebih modern dibandingkan yang kita lihat, tapi masih ada lah gitu ya di SDM itu, misalkan kayak metode, money, man-nya itu adalah yang SDM ya, nah, material, mesin. Nah kalau di human capital lebih kompleks lagi, namanya human capital aset, ada silahkan lihat di videonya, kalau sudah ukuran yang lebih modern lagi, lebih cepat itu bahannya, bagaimana dia menciptakan competitive advantage, ada value di situ gitu, bagaimana kompetensinya dibentuk, ada knowledge, skillnya, attitude, other. Jadi singkat dengan KSR, knowledge, skill, attitude. Skill adalah other, take. Jadi banyak orang bisa mengeluarkan idenya, punya knowledge gitu ya, punya skill, punya attitude. Jadi bagaimana perusahaan itu akan bekerja baik gitu ya dengan orang-orang yang baik juga, high potential people-nya akan baik. Dan orang-orang potensial ini dikasih media, dikasih tempat dalam perusahaan, dia bisa mengembangkan ide dia, dihargai sebagai aset ya. Jadi bisa berkembang secara baik. Dan akhirnya ujung-ujungnya adalah organisasi unggul atau berdaya saing, competitive advantage, unggulan bersaing. Nah, tapi ini menjadi challenge juga di dalam strategic SDM. Pertama adalah rencana strategik adalah rencana agar perusahaan dapat menyelesaikan kekuatan dan juga kelemahan internal organisasi dengan kesempatan dan ancaman dari luar organisasi dan rangka memperoleh bersaing. Rencana strategik adalah sesuatu yang harus dibuat oleh manajer, dibuat oleh top manajemen juga. Bagaimana perusahaan adjustment dua antara strength dan weakness versus peluang dan juga ancaman. Jadi disingkat dengan SWOT ya. SW versus dengan OT-nya. Bagaimana perusahaan bisa mengkomposisikan itu dari luar, dari ancaman muncul di luar, kemudian kesempatan muncul di luar, di internal adanya di kekuatan dan kelemahan. Dan semuanya adalah jadi mencapai tujuan unggulan bersaing. Jadi perusahaan yang baik punya strategi yang baik, punya visi yang baik, sehingga punya arahan dan tindakan. Tanpa ada strategi, nggak ada arahnya, nggak ada rel yang jelas, sehingga dia tidak bisa melakukan. Contohnya begini, strategi SDM adalah mendorong peningkatan waspada terhadap kualitas karyawan melalui proses penyaringan dan pelatihan yang di perusahaan mau kembang seperti saat ini, misalkan perusahaan saat ini orientasinya adalah kepada IT, maka penyaringannya, selectionnya gitu, maka akan lebih kompetensinya dibutuhkan adalah IT. Tapi tetap semua dibutuhkan juga, tapi mungkin konsentrasinya adalah pada IT, misalkan IT high teknologinya menjadi penting.
Atau saat ini perusahaan sedang mengembangkan pada sisi people-nya adalah pada kompetensinya yang lebih skill, atau misalkan ke arah attitude misalkan. Itu terserah, itu tergantung pada perusahaan. Nanti setelah ada selection, maka yang keduanya arahnya adalah kepada development-nya, pelatihan yang perlu dilakukan apa aja. Jadi pas, jelas, jadi strategik, ada punya arahan yang jelas, didorong, didukung oleh strategi yang jelas, sehingga tercapailah tujuannya. Kita revisi sedikit. Jadi proses penerimaan itu ada pertama adalah kita menganalisis lingkungannya dulu, lalu perusahaan menentukan visinya seperti apa, lalu kedua menentukan tujuannya bagaimana, ya menyusun strateginya, lalu implementasi dan eksekusi strateginya. Di implementasi yang paling penting di sini gitu, implementasi dan eksekusi strategi. Yang pertama penting visi dan misi organisasi, tujuan juga penting, menyusun strategi penting, tapi tahap realnya adalah bagaimana mengimplementasikan dan eksekusi strategi. Jadi di sini bagaimana terujilah SDM yang ada dalam perusahaan. Yang tadi diharapkan adalah memiliki high performance work systemnya. Lalu setelah diimplementasikan, kita evaluasi dan monitoring perbaikan. Inilah menjadi bahan atau data yang nanti akan jadikan visi misi organisasi berikutnya. Kalau ada perbaikan, maka dia akan mencari atau kesalahannya di mana, sehingga dilakukan perbaikan pada hal-hal yang perlu diperbaiki atau bidang-bidang yang diperbaiki. Apakah strateginya tujuannya terlalu tinggi atau misalkan ada perubahan pandemi saat ini, maka tujuan perusahaan mungkin di downgrade-kan sedikit atau bagaimana. Contohnya seperti ini gitu. Pada tingkat perusahaan secara menyeluruh, banyak perusahaan terdiri dari berbagai bisnis. Misalkan Pepsi Cola, ada Pepsi, PepsiCo, Pepsi, Frito-Lay, and Jahat. Karena itu PepsiCo membutuhkan strategi korporasi, atau lain misalkan strategi diversifikasi, menambah jalur produk baru, diversifikasikan produknya lagi. Lalu ada lagi strategi yang namanya kedua adalah strategi integrasi vertikal, dengan memproduksi bahan mentah sendiri atau menjual secara langsung. Jadi mengintegrasikan dengan supplier yang dulunya adalah terpisah, karena mungkin agak uncertainty, agak sulit kalau dia mengambil dari pihak ketiga, maka digabungkanlah suppliernya, dan juga bisa membuat sisi penjualan juga digabungkan lagi. Jadi bisa menentukan bahan baku yang terbaik dengan harga yang ini, sehingga bisa menekan biaya operasional sehingga menghasilkan harga yang baik dan bisa menjual dengan baik. Atau strategi konsolidasi dengan mengurangi ukuran perusahaan, resize perusahaan juga, menggabungkan atau kolaborasi sehingga size-nya lebih ringkas, lebih simple. Itu adalah strategi konsolidasinya. Lalu yang terakhir adalah strategi perluasan geografis. Misalkan kalau dia membawa bisnis luar negeri, gimana dia expand ke negara-negara yang lain, misalkan dia bisa melakukan berbagai cara. Nah, kalau di Pizza Hut sendiri, kalau kita lihat ya, itu adalah strategi misalkan pada tingkat yang paling rendah di Pizza Hut, strateginya kompetitif, bagaimana membangun dan memperkuat posisi kompetitif, misalkan bersaing dengan Papa John, Domino, dan sebagainya. Itu adalah strategi kompetitif baik di produknya, harganya, dan sebagainya. Nah, dengan strategi kompetitif untuk mencapai keuntungan kompetitif juga, maka dia melakukan namanya kepemimpinan biaya rendah. Jadi pemimpin dengan biaya rendah dalam satu industri misalkan adalah Walmart, menggunakan sistem berbasis satelit, menggunakan toko dengan lahan murah di kota kecil dengan lampu menengah. Jadi menggunakan harga yang murah, jadi dari lokasi yang murah, posisi yang murah, gitu, agar bisa menekan harga yang murah, memberikan kepada konsumen pun dengan harga yang baik. Atau dengan sistem strategi berikutnya adalah diferensiasi. Perusahaan berusaha berbeda dengan yang lain dengan dalam industri pada aspek yang dinilai tinggi oleh pembeli, misalkan Qualcomm menekankan pada safety-nya, mobil Eropa. Di sisi lain Jepang lebih menekankan pada harga misalkan. Tapi dia membuat satu diferensiasi, artinya di sini perusahaan lebih unggul, memiliki keunggulan dari segi pengembangan atau riset terhadap IT-nya. Misalkan kalau di handphone ya iPhone gitu ya, lebih kuat dalam risetnya. Bagaimana dia melakukan riset kuat, safety-nya kuat gitu ya, sehingga dia memiliki keunggulan yang cukup kuat juga dibandingkan produk-produk lainnya. Oke,
kita lanjutkan lagi tentang bagaimana manajemen SDM strategik. Jadi istilah SDM strategik mengacu pada strategi dan spesifik manajemen SDM yang didorong perusahaan untuk mencapai tujuan. Jadi strategik tindakannya spesifik jelas. Jika ada perubahan apa-apa, maka yang dilakukan itu jelas sudah disiapkan. Misalkan saat ini ada sistem WFH karena ada pandemi, maka berubahlah sistemnya. Maka SDM harus melakukan SDM strategik. Tindakan spesifiknya apa ini? Misalkan untuk kita absensinya seperti apa, payroll-nya seperti apa, gajinya seperti apa, laporannya seperti apa, sehingga dibuatlah perubahannya bagaimana sehingga tujuan perusahaan tetap bisa dicapai. Misalkan tujuannya begini, tujuan perusahaan adalah membangun karyawan yang memiliki komitmen dengan membangun komunikasi dua arah, dari manajer potensial dan perlakuan yang adil, memberikan karyawan menyadari sepenuhnya potensi mereka. Jadi itu adalah tujuannya. Tentu aja semua tujuan ini adalah harus direalisasikan, harus diwujudkan. Bagaimana membangun karyawan yang berkomitmen, jadi dibangun budaya perusahaannya sehingga budaya individunya tercapai, bagaimana komunikasi dua arah, bagaimana ada feedback, ada giving and receiving feedback antara manajemen dengan SDM-nya gitu ya, dengan orang, people, semuanya saling baik, sehingga bagaimana memberikan evaluasi terhadap pekerjaan pun jelas. Nyaring manajer potensial, jadi untuk the right man gitu, harus potensial agar roda bisnisnya tetap jalan. Potensial yang cakap gitu, yang baik ya, itu harus disaring dengan baik, menjamin perlakuan yang adil agar orang bisa bekerja dengan baik, quality of work-nya tetap baik juga. Jadi manajemen SDM strategik kesimpulannya adalah memformulasikan dan melaksanakan kebijakan dan aktivitas yang menghasilkan kompetensi dan perilaku karyawan yang dibutuhkan perusahaan untuk meraih tujuan strategik. Inilah harus diformulasikan yang tepat. Di beberapa video pun sudah dibahas ya, bagaimana formulasi strategik perusahaan ya. Dan kemudian bagaimana melaksanakan sistem SDM kebijakan ya. Dan kebijakan ini fungsinya untuk mensupport terhadap peraturan yang ada. Dan aktivitas-aktivitas yang menghasilkan kompetensi, pelatihan-pelatihan yang dikembangkan gitu ya, yang related dengan kondisi saat ini, kebutuhan saat ini, yang namanya training need analisis, menganalisis kebutuhan training saat seperti apa, kebutuhan industrinya seperti apa, gitu, sehingga perusahaan tidak ketinggalan zaman lah, sehingga karyawan bisa menghasilkan kerja yang baik, karyawan bisa menemukan suatu cara yang lebih cepat lagi, sehingga lahirnya adalah nanti adalah perilaku karyawan yang dibutuhkan perusahaan untuk meraih tujuan strategik. Jadi perilaku karyawan inilah gitu ya, perilaku karyawannya yang sangat positif, sangat baik, maka akan bisa mencapai tujuan strategik yang baik. Baik, itu aja yang dapat saya sampaikan dulu. Kalau panjang juga terlalu jauh juga, tapi menarik gitu ya, bagaimana peran SDM ini saat ini sangat dibutuhkan untuk menghadapi berbagai kondisi pun yang ada. Perusahaan pertama kali bertanya adalah pada faktor SDM-nya dulu, karena yang lainnya mesin dan sebagainya kan itu adalah ciptaan dari manusia gitu ya, di-create oleh manusia. Jadi arahnya kemana ya gimana manusianya gitu. Jadi manusia SDM-nya, people-nya lah menjadi harus high potential gitu. Jadi perusahaan bisa menciptakan high potential yang baik gitu. Bagaimana menciptakan kinerja yang baik gitu ya, sesuai dengan standar standar dari perusahaan seperti apa, tugas dan tanggung jawabnya seperti apa gitu. Sehingga akan jelas, oh ini bagian operasional, tugas tanggung jawabnya seperti apa, targetnya apa ya, capaiannya apa ya, kalau kaderisasinya bagaimana gitu ya, sudah tercapai jelas, ini punya arahan sebenarnya, misalkan tugas tanggung jawab. Baik, itu aja dapat saya sampaikan. Kalau ada masukan atau ada pertanyaan silahkan komentar ya, bisa kita bahas di video. Terima kasih. Assalamualaikum.